Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Belajar Finance di edisi hari Minggu ya, 30 Juni 2024. Mudah-mudahan teman-teman semua senantiasa sehat-sehat ya, kabar baik ya. Oke, kita lanjutkan teman-teman pembahasan saham ya. Terutama untuk kali ini kita akan lihat sektor perbankan atau banking. Beberapa hari ini harganya pada mulai naik ya, Big Four, 4 Big Bank sahamnya harganya mulai naik. Kita akan fokus di bagaimana sih sebetulnya foreign flow atau aliran modal asing, investor asing di empat besar saham perbankan ini. Apakah bergerak sesuai dengan kenaikan harga sahamnya, di mana kita tahu asing merupakan pemegang transaksi terbesar ya biasanya ya di saham-saham Big Bank ini. Kita akan coba lihat teman-teman. Pertama kita lihat BBRI ya. Nah, ini grafiknya seperti ini. Paling atas ini adalah grafik pergerakan harga dan candlenya. Kemudian yang kedua ini volumenya. Kemudian yang ketiga ini di bawahnya adalah bandar volume. Lalu di bawahnya ada foreign strength, kemudian akumulasi atau distribusi, dan paling bawah foreign flow. Kita lihat dulu di pergerakan harganya ya. Dia mulai naik sejak 19 Juni 19 Juni di harga 4.100 atau turun ya, 19 Juni masih turun, kemudian mulai naik di 20 Juni, naiknya sangat tinggi 4%, kemudian naik 3%, sempat koreksi sedikit 0,9, dan di hari Jumat perdagangan kemarin tanggal 28 Juni dia naik 3,14%. Cukup tinggi kenaikannya untuk sebuah emiten yang market cap-nya sangat besar teman-teman ya. Oke, secara volume kita lihat memang di sekitar seminggu terakhir mulai ada peningkatan ya. Walaupun di bulan kemarin, di bulan April juga sudah tinggi, namun cenderung downtrend. Sementara di akhir-akhir Juni ini, di 10 hari terakhir Juni ini, mulai terlihat selain volumenya besar teman-teman, kita lihat volumenya. Di hari terakhir ada peningkatan volume yang cukup besar diiringi dengan akumulasi ya oleh kita sebut di sini istilahnya bandar atau market maker atau liquidity provider ya. Dan kekuatan asing masih naik di sini mendominasi. Secara dari akumulasi distribusi coba kita lihat. Nah, dimulai dari 20 Juni ya seperti tadi kenaikan harga mulai terjadi kenaikan di 20 Juni dia mulai naik. Mulai terjadi akumulasi. Grafik turun artinya distribusi teman-teman, sedangkan grafik naik artinya akumulasi. Kemudian di foreign flow, nah ini yang mau kita lihat ya. Tadi naik mulai 20 Juni, apakah seiring dengan foreign flow yang mulai masuk di tanggal tersebut? Nah, kita lihat di sini, coba kita besarkan. Sebetulnya di 20 Juni dia masih foreign flow-nya masih turun ya, artinya asing masih net sell, masih melakukan aksi jual bersih, didominasi aksi penjualan oleh broker-broker asing ya. Masih terjadi terus net sell sampai dengan net sell-nya mencapai dasarnya di 27 Juni di hari Kamis ya teman-teman ya. Dan di hari Jumatnya di 28 Juni dia mulai net buy ini teman-teman. Coba kita nanti cross check dari broker summary, kalau dari grafik dia sudah net buy di hari Jumat. Tapi kita lihat di broker summary-nya di sebelah kanan ini, di tanggal 28 Juni ya di hari Jumat secara broker action dia cenderung mengarah ke akumulasi walaupun belum begitu masif, dan secara foreign maupun domestik, perbandingan foreign atau domestik di tanggal 28 Juni tersebut. Nah, ini sudah mulai net buy teman-teman. Net buy-nya 558 miliar ya. Dari buy-nya 2,1 T, sedangkan sell-nya 1,5, sehingga selisih surplusnya atau net buy-nya 558 miliar. Kalau dalam seminggu terakhir dia masih net sell, jadi memang baru dimulai di hari terakhir kemarin, di hari Jumat ya, mulai terjadi net buy teman-teman.
Sedangkan transaksi perbandingannya antara asing dibandingkan dengan domestik 60%, 69% dilakukan oleh asing transaksi BBRI dan domestiknya 30,41%. Artinya perdagangan di bursa terhadap saham Bank BRI ini didominasi asing ya, hampir 70%, sedangkan 30%-nya domestik. Maka saya kira relevan tentang korelasi antara aksi beli bersih atau net buy, kita lihat di foreign flow seperti ini dengan pergerakan harganya, saya rasa korelasinya cukup nyambung teman-teman ya, jadi bisa ditarik kesimpulan seperti itu. Itu untuk BBRI, coba kita lihat untuk BBCA seperti apa. BBCA mulai ada kenaikan di hari sama ya, di tanggal 20 ya, tanggal 20 mulai ada kenaikan sama dengan Bank BRI. Lalu secara foreign flow sepertinya lebih awal untuk BBCA. BBCA sejak tanggal 20 dia sudah net buy. Dari sini tanggal 20 Juni dia sudah naik untuk foreign flow-nya. Coba kita lihat 19 Juni dasar paling rendahnya ya, kemudian di tanggal 20 dia sudah mulai naik. Berbeda dengan BBRI yang baru mulai ada net buy di 28 Juni, untuk BBCA sudah ada net buy di tanggal 20 Juni. Jadi kurang lebih 1 minggu sebelumnya untuk BBCA ini sudah mulai masuk asingnya ya, sudah mulai net buy dibandingkan dengan BBRI. Nah, secara Broksum tentunya juga. Nah, untuk BPCA ini Broksumnya akumulasinya lebih masif, teman-teman bisa terlihat di sini dia mentok kanan ya, big akumulasi. Kemudian secara foreign dan domestiknya ini lebih dominan foreignnya 73% dibandingkan 26%, jadi lebih dominan BPCA untuk transaksi yang dilakukan oleh broker asing. Dan net buy-nya 766 miliar ya, ini lebih besar dibandingkan dengan Bank BRI tadi yang 560-an miliar ya. Oke, kita ganti ke big bank selanjutnya. Di sini kita lihat Bank Mandiri atau BMRI. Ya, kenaikan juga mulai terjadi di tanggal 20 Juni, teman-teman, 20 Juni dan terus naik. Walaupun ada koreksinya 1-2 hari, tapi dia tercatat mulai naik di tanggal 20 Juni. Dan secara volume akumulasi oleh oleh broker dengan pemegang saham yang terbanyak, dia mulai akumulasi atau bandarnya mulai akumulasi ini. Volumenya sebetulnya masih rata-rata, tidak ada peningkatan volume yang signifikan. Secara foreign flow kita lihat, nah dia mulai ada kenaikan di tanggal 28, sama dengan Bank BRI ya, berapa rupiah foreign flow-nya. Coba kita lihat net buy-nya adalah 196 miliar. Kemudian di Bank BNI, coba kita lihat. Nah, seperti ini volumenya masih rata-rata 2 hari terakhir terjadi akumulasi, kemudian secara foreign flow dia cenderung fluktuatif ya teman-teman ya. Masih outflow dana asing masih keluar sampai dengan tanggal 26 Juni, 27-nya mulai naik dan 28-nya justru turun. Setelah kita tadi lihat BRI, BCA Mandiri di Jumat hari kerja terakhir kemarin di 28 Juni cenderung naik untuk ketiga saham sebelumnya. Nah, untuk BNI di hari Jumat 28 Juni dia justru net sell. Coba kita lihat di broker summary-nya. Broker action cenderung netral teman-teman ya, jadi seimbang antara distribusi dan akumulasi, sementara secara perbandingan domestik dan foreign-nya, nah ini 55 dibandingkan 44%, jadi cukup seimbang kekuatan transaksi antara domestik dan juga foreign di saham Bank BNI ini. Sementara foreign tercatat net sell ya, net sell. Ini satu-satunya bank di antara Big Four tadi yang di hari Jumat 28 Juni ya tercatat melakukan jual bersih oleh
investor atau kode broker asing. Nah, walaupun di hari Jumat dia net sell tapi masih bisa naik karena memang transaksi asing di sini kira-kira 50-50 saja ya dibandingkan dengan transaksi oleh broker domestik. Jadi domestik cukup kuat untuk transaksi di saham BNI ini. Oke teman-teman, nah kita bergeser sedikit dari Big Bank, Big Four dari saham Big Bank ya. Untuk perbankan seperti apa? Sebetulnya secara kondisi makro belum banyak perubahan ya. Suku bunga BI rate masih ditahan di 6,25%. Kemudian kita juga masih menantikan bagaimana nanti transisi pemerintahan dari Presiden Pak Jokowi ke Pak Prabowo ya. Terutama di tim keuangannya ya, Menteri Keuangannya, kemudian dengan kebijakan-kebijakannya nanti seperti apa. Dan kita juga melihat di Amerika Serikat juga sekarang sedang proses pilpres ya, sudah mulai ada debat presiden. Jadi sebetulnya kondisi secara makro kita bisa melihat sedang wait and see ya, bukan dalam fase yang menunjukkan perbaikan maupun penurunan, tapi lebih ke menunggu seperti apa kondisi global, kondisi geopolitik ke depannya seperti apa. Namun saya yakin di tengah kondisi yang ketidakpastian seperti ini, kenaikan suku bunga yang cukup tinggi, walaupun sekarang ditahan ya di 6,25%, nanti para pelaku ekonomi akan menemukan titik keseimbangannya sendiri teman-teman ya. Jadi untuk perbankan nanti mereka mungkin akan cenderung selektif, lebih berhati-hati dalam mengucurkan kreditnya. Mungkin dari sisi debitur juga akan mempertimbangkan untuk mengambil pinjaman dengan jangka waktu yang lebih panjang dengan angsuran per bulan yang lebih kecil dan semacam itu teman-teman ya. Intinya ekonomi akan menemukan titik keseimbangannya sendiri ya. Dan untuk Big Bang ini saya rasa masih cukup kuat. Bahkan ada keyakinan yang cukup apa ya, yang bisa dikatakan uh, dengan belak-belakan bahwa kalau BRI hancur, maka negara kita juga pasti hancur ya. Jadi kita berharap yang terbaik kondisi ekonomi negara kita dan tentunya ekonomi juga berkembang. Nanti saham-saham Big Bang, saham perbankan juga akan mengikuti. Oke teman-teman, itu saja untuk ulasan saham kali ini ya. Terima kasih teman-teman yang sudah nonton, mudah-mudahan bermanfaat. Kita jumpa lagi di video-video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.